Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya adalah Eka Kartika Roma Sauli Sinaga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuan Batu Utara dengan unit kerja di SMP Negeri 1 Aik Atas. Hari ini saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan salah satu rekan kerja saya, Ibu Erna Mardina Sirait. Beliau yang akan saya supervisi, dan sekarang kami akan melakukan percakapan praobservasi. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi. Iya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Iya baik. Seperti kita udah janji ya Bu ya, kita akan melakukan supervisi ya Bu. Iya, kira-kira nanti apa ya Bu tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan waktu kita melakukan supervisi? Tujuan pembelajarannya rencananya nanti saya akan menjelaskan tentang pengertian dan macam-macam norma itu yang akan menjadi tujuan pembelajaran pada observasi nanti. Oh, berarti kita bicara nanti tentang norma ya Bu? Masyarakat. Oh, norma di masyarakat. Oke. Kira-kira nanti di pembelajarannya apa sih area yang mau Ibu kembangkan? Area yang mau saya kembangkan di situ adalah mengenai jenis-jenis normanya. Oh, jenis-jenis norma. Karena di situ kan norma itu aturan yang kita dalam hidup sehari-hari. Jadi supaya mereka tahu jenis-jenis norma. Oh gitu, jadi supaya mereka paham ya Bu ya apa itu norma. Nah kira-kira kalau Ibu udah ngajar nih, indikator apa nih yang bisa Ibu lihat ketika ini udah tercapai nih area pengembangannya? Apa indikatornya Bu? Indikatornya kira-kira mereka bisa mengelompokkan jenis-jenis norma tersebut. Ini misalkan norma hukum termasuk ke kelompok mana, atau norma sosial, norma agama gitu. Jadi mereka bisa mengelompokkannya dan bisa mematuhi aturannya nanti. Kita bisa melihatnya dari sini. Berarti kalau misalkan ada nih sebuah perbuatan, mereka bisa kasih kelompokkan dia di mana ya, gitu ya Bu ya? Termasuk kepada pelanggaran atau norma apa yang mereka pelanggar atau patuhi seperti itu. Oke, bagus sekali. Kira-kira evaluasi apa yang mau Ibu gunakan nanti untuk pembelajaran hari itu? Evaluasi? Evaluasi yang kita gunakan Bu. Evaluasi yang digunakan nanti diskusi, kemudian tanya jawab, kemudian nanti ada quiz evaluasi nanti. Betul. Berarti aspek apa yang mau dinilai? Ya sikapnya, pengetahuan, satu lagi keterampilan. Oke, berarti itu bisa nanti dilihat dari diskusi, kemudian dari tanya jawab, terus sama kerja kelompok gitu ya Bu ya. Mungkin juga dengan presentasi ya? Ya bisa seperti itu, presentasi lah nanti dari hasil diskusi kelompoknya nanti bisa dipresentasikan, di situ kita lihat hasilnya nanti bagaimana. Oke, begitu. Kira-kira model pembelajaran apa yang akan dipakai? BL. Artinya ada LKPD ya Bu? Ada. Oke, metodenya? Metodenya nanti kita menggunakan metode ceramah, jawab, kemudian ada diskusinya juga. Oh gitu. Kalau media, Ibu pakai apa? Saya menggunakan PowerPoint sama ada video pembelajaran lagi. Mereka lebih paham. Oke, berarti ada PowerPoint sama ada video ya Bu ya? Nah, saya lihat udah bagus sih Bu rancangannya, udah evaluasinya udah jelas, indikator pencapaian area yang akan dikembangkan juga udah ada, kemudian modelnya juga model yang terbaru ya Bu, PBL. Tinggal nanti Ibu eksekusinya aja. Kapan kira-kira kita eksekusi Bu? Rencananya sekitar tanggal 3 Oktober, itu pas hari Kamis nanti. Rencananya di kelas 71 pada les 45 setelah istirahat. Oke, berarti 2 JP ya Bu ya? 2 JP. Oke, baiklah Ibu. Kayaknya itu aja sih yang perlu saya tanyakan. Semoga sukses nanti ya Bu ya. Amin, mohon doanya ya Bu. Iya Ibu, dan ini saya sekedar menginformasikan. Nanti kan setelah saat Ibu observasi kan saya ada di situ. Nah nanti setelah itu berbekal dari apa yang saya lihat di situ, kita akan ngobrol lagi Bu, percakapan pasca observasi, tapi didampingi dengan PB saya. Gak apa-apa ya Bu ya? Iya, oke baik. Terima kasih Bu buat waktunya. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Apa kabar? Baik Bu. Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini? Siap Bu.
sekolah? Lionel sama Bu. Lionel dan Samuel. Lionel keterangannya? Samuel. Ada surat melalui pemberitahuan dari WA grup kelas. Oke, baiklah. Sebelum kita mulai pelajaran kita mengenai norma dalam kehidupan masyarakat, terlebih dahulu kita akan menyanyikan lagu wajib yang akan dipimpin oleh teman kalian yang bernama Rahel. Kepada Rahel, semuanya berdiri. Baiklah, materi kita pada pagi hari ini mengenai norma dalam kehidupan masyarakat. Namun, sebelum kita membahas tentang materi ini, Ibu akan mengingatkan kembali sedikit atau membuka sedikit ingatan kamu pada materi minggu lalu, yaitu mengenai pembentukan PPK. Apakah masih ada yang ingat atau tidak? Ibu akan kasih pertanyaan. Oke, siapa yang masih ingat? Apa itu kepanjangan dari PPK? Oke, silakan Aurelia. Oke, terima kasih. Terima kasih ya, karena kalian masih mengingat materi pada minggu yang lalu. Sekarang pada pertemuan kita pada pagi hari ini, kita akan membahas mengenai norma dalam kehidupan masyarakat. Namun sebelum kita membahas norma itu lebih jauh, Ibu akan mengingatkan kamu kembali mengenai kesepakatan kelas 71 yang sudah kamu sepakati bersama-sama dengan guru wali kelas dan guru bidang studi. Di antara kesepakatan kelas ini, mana kira-kira yang sering kalian langgar? Membuang sampah pada tempatnya. Itu yang dilanggar, itu bukan dilanggar, tetapi itu dilaksanakan. Masih adakah di antara kalian yang melanggar kesepakatan kelas ini? Masih? Oke, Ibu harap dengan kamu membaca atau melihat kesepakatan kelas ini, semoga tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, khususnya pada kesepakatan kelas. Setuju? Setuju. Kita di sini kita akan melihat apa itu tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu apa? Macam-macam norma. Itulah dia ya. Jadi nanti Ibu harap setelah kamu mempelajari norma dalam kehidupan masyarakat ini, kamu dapat menjelaskan serta menyebutkan macam-macam dari norma tersebut. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan teman ini. Pernahkah kamu mendengar kata norma? Pernah.
Ya, ayo kita berangkat Pak. Tapi pakai manisnya dulu Pak, biar aman. Dadah Mama, dadah Adek. Pak, kita jangan berhenti di sini. Kita berhenti di sana saja. Ada rambu-rambu di lorong-lorongnya, Pak. Jangan berhenti guys. Nanti sembarang selesai. Oh iya. Maaf ya Pak. Terima kasih untuk semuanya. Kalau mau nyebrang di sini saja. Ada rambu penyeberangannya. Dan lihat kanan kiri dulu sebelum nyebrang. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ayo kita pulang. Iya Mas. Pulang Ibu. Tapi jangan bercanda. Bisa bagi tindakan kriminal. Lebih baik akunya di kamar di dalam rumah aja. Oh iya, terima kasih ya Bu atas salamnya. Duluan ya Bu. Ya Bu. Ayo Bu. Iya Bu Guru. Mas, jangan menggunakan alat dari sini. Bahaya loh. Ada lampu larangan memutarnya, Mas. Kita menangkap dari sana aja ya, Mas. Oh, iya juga ya, Dek. Nah, itu lampu boleh memutarnya, Mas. Yeay, akhirnya sampai juga di rumah dengan selamat. Jika kita tak bisa. Apa makna yang bisa kalian ambil dari ayat tersebut? Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang mencoba untuk memberikan jawabannya? Ayo siapa? Ayo, ya silakan kepada Samuel. Tidak tunggu di jalan, tidak tunggu di jalan dan berhenti di saat lampu merah. Yang lain? Oke, silakan. Menaati segala peraturan lalu lintas. Jadi dari semua yang kalian sampaikan tadi, semuanya harus menaati yang namanya apa? Yang namanya apa? Aturan. Ya kan? Yang harus menaati yang namanya aturan supaya selamat sampai tujuan. Itulah dia, jadi tadi itu norma-norma ketika kita berkendara di lalu lintas. Itulah dia. Jadi kalau tidak ada norma tadi, maka apa yang terjadi? Kecelakaan. Jadi kalau
dari norma kesusilaan ini. Kemudian kita lihat yang kedua tadi norma agama. Apa itu norma agama? Ketentuan yang berasal dari Tuhan. Kemudian sumbernya dari Tuhan. Kemudian ada tujuannya, ada sanksinya, ada sifatnya. Kemudian contohnya kira-kira apa ini? Contoh pelaksanaan norma agama ini kira-kira apa? Oke, silakan. Sholat 5 waktu bagi yang beragama Islam. Jadi bagi yang beragama lain, oke, silakan. Saling menghargai boleh. Kemudian apa lagi? Mengaji, ya, itu dalam agama Islam berarti. Melaksanakan aturan agama. Iya, melaksanakan perintah agama ya sesuai dengan agama yang kita anut. Misalkan kamu beragama Kristen, apa itu perintah agamanya? Misalkan berdoa, ibadah dan lain-lain ya. Kemudian agama yang lain juga seperti itu. Oke, kita lihat, kita lanjut. Yang ketiga adalah norma sosial. Norma sosial ini sama dengan norma kesopanan. Norma yang paling sering dilanggar oleh kita. Karena apa? Karena norma sosial ini merupakan pergaulan hidup sehari-hari. Tanpa kita sadari, kita sudah melanggar norma sosial atau norma kesopanan. Mungkin di kelas ini, atau ketika kamu di kelas, atau ketika kamu di luar kelas, di rumah mungkin kamu juga ada yang melanggar norma sosial. Kemudian kita lihat sumbernya dari mana? Dari pergaulan. Jadi kalau kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan baik. Tapi kebalikannya, kalau kita berteman dengan orang yang tidak baik, maka kita akan berikut-ikut tidak baik. Kemudian ada tujuannya, ada sanksinya. Kemudian ada sifatnya. Sifatnya tidak tegas, katanya. Sifatnya tidak tegas karena sanksinya hanya berupa dicemoohkan, dikucilkan, diasingkan dan lain-lain. Kemudian yang terakhir adalah norma hukum. Apa itu norma hukum? Aturan-aturan atau pedoman yang dibuat oleh lembaga resmi negara. Belajar. Jadi yang membuat ini adalah pemerintah. Yang membuat norma hukum ini adalah pemerintah, kita ya, lembaga resmi negara. Kemudian tujuannya ngapain? Menciptakan suasana aman dan tentram bagi masyarakat. Kemudian sanksinya ada pidana, kemudian ada penjara, ada denda dan hukuman mati. Tergantung kepada jenis pelanggaran yang telah dilakukannya. Apabila pelanggaran yang dilakukannya berat, maka hukumannya pun berat. Apabila pelanggaran yang dilakukannya ringan, mungkin hukumannya pun akan semakin ringan. Kemudian sifatnya ini tegas, nyata, mengikat dan memaksa. Jadi artinya di sini tidak ada tidak ada tawar menawar. Jadi kalau misalkan kamu ketahuan mencuri, menggunakan narkoba, tidak ada tawar menawar dalam memberikan sanksinya. Tidak seperti norma yang 3 tadi, tidak tegas. Jadi di antara keempat norma ini, norma hukum inilah yang sifatnya tegas. Paling tegas di antara norma-norma yang lain. Apabila kita sudah melakukan pelanggaran terhadap norma hukum ini, maka tidak ada tawar-menawar dalam mendapatkan sanksinya. Jadi sudah ada sanksinya, sudah ada undang-undangnya tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap norma hukum. Oke, apa contoh pelanggaran norma hukum yang terjadi di masyarakat? Ayo, siapa yang bisa? Apa kira-kira contohnya yang sering terjadi di masyarakat? Ya, silakan. Pencurian. Baik pencurian sepeda motor ya kan? Kemudian pencurian barang-barang dan lain-lain. Kemudian apa lagi? Ya, begal. Begal juga termasuk kepada pelanggaran norma hukum. Kemudian yang lain,
itu dilanggar maka kita akan mendapatkan sanksi. Kemudian aku tanya dulu sama kalian, kalian pernah nggak melanggar norma hukum ini? Pernah nggak kira-kira? Pernah. Apa contohnya? Tidak menggunakan helm ketika mengendarai sepeda motor. Yang lain? Ya, balap liar. Kemudian tidak mempunyai SIM. Dia mempunyai sepeda motor, kemudian dia mengendarainya tidak menggunakan helm. Kemudian dengan kecepatan tinggi, kemudian tidak mempunyai SIM. Itu sudah melanggar norma hukum dan lain-lain. Kemudian harapan ibu kepada kalian, setelah kalian mengetahui norma hukum, norma agama dan lain-lain tadi, kalian harus melaksanakannya supaya aturan-aturan dalam masyarakat itu bisa kalian laksanakan dengan baik, ya kan? Kemudian kita lanjut, ini adalah lembar kerja siswa. Namun sebelum kita ke lembar kerja siswa, adakah yang ingin ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi kita tentang norma dan jenis-jenis norma ini? Tidak ada? Semuanya sudah jelas? Sudah jelas? Oke, baiklah. Kita akan masuk kepada lembar kerja peserta didik. Nah, di sini Ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik kepada kalian yang akan dikerjakan oleh kelompok kalian masing-masing. Ini kelompok 1 yang terdiri dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 ya. Jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, silakan kamu kerjakan. Oke, silakan kamu kerjakan bersama-sama dengan kelompok kamu. Kamu diskusikan dulu. Oke, kamu diskusikan dulu dengan kelompok kamu. Nanti kamu mengerjakannya di sini ya laporannya. Kemudian ini kamu bisa lihat lembar kerja peserta didik. Kamu bisa membaca soalnya. Kemudian kamu membahas apa kira-kira maksud dari gambar yang ada pada LKPD kamu tersebut. Silakan kamu diskusikan dengan teman kelompokmu. Kemudian jangan lupa kamu membagi peran. Ada yang sebagai moderator dan ada yang sebagai narasumber. Silakan diskusikan ya. Ini anggotanya kan sudah ada di sini, jadi tidak usah lagi. Langsung aja bikin diskusi jawaban dari ya. Boleh terserah kamu, boleh nanti di situ, boleh di sini, mana yang ya diskusikan sama teman ya. Iya. Ya. Silakan. Kita akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kalian mengenai LKPD yang telah Ibu bagikan. Oke, kelompok siapa yang pertama maju? Ya, kelompok siapa? Oke, Ibu kasih kesempatan pertama kepada kelompok 3. Karena kelompok 3 tadi yang duluan selesai ya. Kepada anggota kelompok 3 silakan maju ke depan. Dan kepada kelompok lain silakan kamu perhatikan, kemudian kamu simak apa yang telah mereka sampaikan. Apa
ketua kelas, silakan dipimpin doakan. Kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak Ibu kita berdoa dalam kita doa. Demikianlah ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai berjumpa di pelajaran atau materi selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Iya, perkenalkan, nama saya adalah Eka Kartika Romasauli Sinaga. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Labuhan Batu Utara dengan unit kerja SMP Negeri 1 Aibnikas. Nah, kali ini saya akan melakukan wawancara atau coaching bersama Bu Erna pasca observasi setelah kemarin tanggal 1 Oktober kami sudah mengadakan observasi. Tanggal 3 kami juga sudah melakukan observasi atau supervisi di dalam kelas. Dan hari ini kami akan melakukan percakapan pasca observasi bersama PP saya Pak Prisko Sibandariam. Baik, kita langsung saja ya. Selamat pagi Ibu Erna. Apa kabar hari ini? Baik. Udah sarapan tadi? Agak nervous? Sedikit. Oke Bu, ya seperti kemarin sudah saya informasikan sebelumnya, setelah supervisi di dalam kelas kita akan melakukan lagi percakapan Ibu, tapi di depan kita saya Pak Prisko. Dan kenal juga ya Bu dengan Pak Prisko ya. Ya, oke baik. Nah, tujuan kita di sini sekarang melakukan supervisi adalah kita mau lihat dulu tercapai nggak sih kira-kira apa yang ingin kita capai kemarin, terus kemudian apa kelebihan dan kekurangan Ibu selama melakukan supervisi kemarin. Udah sih ya Bu ya. Jangan takut nervous. Ya. Oke, baik. Gimana nih perasaannya setelah kita melakukan supervisi kemarin? Ya, ada sedikit lega. Ya. Sebelum kami supervisi agak deg-degan nanti gimana prosesnya gimana, tapi setelah habis supervisi sedikit lega. Oke, baik. Nah, kira-kira apa nih kelebihan Ibu kemarin pas kita supervisi? Kalau kelebihannya anak-anak memahami dan mereka mulai mengaplikasikannya dalam kehidupan harian tentang yang saya jelaskan, dan mereka juga mampu mengelompokkan norma itu ke dalam norma apa saja yang buat mereka seperti itu. Kalau kelemahannya Bu? Kalau kelemahannya kemarin, mungkin saya kemarin pas observasi kemarin tidak melakukan speaking, jadi mungkin mereka kurang semangat mungkin. Oh ya, gitu. Jadi itu kelemahannya ya Bu ya. Ya, Kalau kita tinjau dari tujuan pembelajaran, artinya apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai kemarin sudah tercapai? sudah sejauh ini sudah mulai tercapai. Sudah. Mulai tercapai. Mereka sudah bisa mengerti tentang norma dan jenis-jenisnya juga bersama contoh-contoh. Itu hanya mereka paham saja atau kira-kira Sudah gimana? bisa Udah mulai diterapkan? mengaplikasikannya dalam pergaulan kelas hari. Berarti mereka sudah mulai meningkatkan moral mereka ya Bu ya. Wih, luar biasa sekali. Nah, kira-kira nih Bu, untuk pembelajaran selanjutnya, ya kan tadi kita udah ada nih kelemahan Ibu di SPT-nya nggak ada. Kira-kira nih apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan untuk meningkati tadi nih kelemahan Ibu yang tidak ada SPT-nya? Nanti saya akan mencoba membuat SDG, tetapi tidak mengurangi fokus mereka ke belajar supaya meningkatkan semangat mereka aja itu aja. Gitu. Berarti SPT-nya nggak boleh yang terlalu heboh ya Bu ya? Yang biasanya sekedar penyemangat mereka seperti itu. Kira-kira kalau misalnya kita dengan SPT yang heboh, gimana sih? Nanti mereka kurang fokus belajar, mungkin mereka nanti minta nambah terus, jadi ice breaking terus, jadi mereka belajarnya jadi lupa, takutnya seperti itu. Terlalu bersemangat gitu ya Bu ya? Jadi hanya sekedar belajar saja. Nah, kemarin kan kita sudah ada nih Bu humble tentang diferensiasi sama budaya positif. Kira-kira nih kalau kita ada lanjutannya seperti ini, kira-kira aspek mana nih yang kayak gitu?
budaya positifnya. Budaya positif atau pembelajaran berdiferensiasi, karena kan kita udah dapet itu di Pomda. Kalau saya sih lebih ke kesepakatan kelasnya, mudah-mudahan dapat menaati lagi seperti itu. Berarti di budaya positif ya Bu ya. Bagaimana dengan pembelajaran berdiferensiasi? Nggak pengen dicoba? Ya, coba-coba. Akan dicoba ya diferensiasinya, akan dicoba supaya tentang materi yang Kira-kira Ibu mau diferensiasi di mana nih? Di konten, di kelas, atau di produk? Di produk. Artinya Ibu pengen kayak mana nih diferensiasi produk dari siswa? mereka ya terkait gaya belajarnya mereka seperti apa yang mereka mau. Oh, berarti produknya nanti disesuaikan mereka dengan gaya belajar ya? Oke, misalkan kayak hafalan ya Bu ya? Kan boleh bedanya nanti ketika mereka tahu kan misalkan hobi minat begini seperti itu nanti bisa diberikan materi tersebut. Oke, baik. Nah, berdasarkan catatan dari hasil supervisi saya di dalam kelas kemarin, memang sudah bagus Bu, tujuan pembelajarannya kan bagaimana mereka bisa mengidentifikasi jenis norma kan Bu, kemudian mereka bisa mengelompokkan, dan itu sudah tercapai saya lihat. Kemudian siswa juga kemarin saya lihat tuh interaktif sekali. Ketika ada yang presentasi, kayaknya tidak ada satupun kelompok yang ketika presentasi itu nggak ada yang nanya. Bahkan antusias sekali, apalagi di presentasi yang kelompok-kelompok terakhir. Jadi saya rasa Ibu sudah berhasil menciptakan sebuah budaya yang saling menghargai, kemudian siswanya di dalam juga interaktif, dan yang penting adalah tujuan pembelajaran kita tercapai. Ya, selamat ya Bu Erna ya. Saya sudah kedepannya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi untuk menciptakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik, nah kira-kira nih kapan lah kita buat tindak lanjut dari ice breaking dan penerapan budaya positif sama pembelajaran berdiferensiasi? Bulan depannya Bu. Nah, kira-kira gimana nih bentuk tanggung jawabnya? Apakah ada yang mengingatkan atau bagaimana nih? Supaya jadi ke bulan depan. Supaya ini nggak jadi cuma sekedar cerita nih, biar kita aplikasikan. Selalu diingatkan. Oh, berarti nanti saya bantu ingatkan ya Bu ya, biar kita bisa. Oh iya, bagus sekali. Saya ingatkan nanti supaya kita bisa menerapkan budaya positif dari pembelajaran diferensiasi. Oke Ibu ya, terima kasih banyak Bu Erna buat kesediaannya menjadi coach saya dalam pembelajaran hari ini. Semoga kita semua nanti bisa menjadi guru yang hebat ke depannya. Ya, selamat pagi Bu Erna.